Hamdan wa syukran lillah. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Salawat dan salam atas Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, kita telah memperoleh kesehatan, diberikan pula kesempatan. Dan pada saat sekarang ini kita berada pada bulan Oktober tahun 2021. Mengingatkan kita kembali kepada Oktober tahun 1928. Puluhan tahun yang lalu. Di mana kita mengetahui bahwa ada suatu tanggal yang sangat bersejarah bagi bangsa dan negara, yaitu 28 Oktober, yang selama ini kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Para pemuda selamanya adalah pembentuk wawasan baru. Kita di zaman sekarang menyebutnya sebagai kaum milenial. Kaum milenial itu adalah kaum yang memiliki dinamika tersendiri, pikiran yang jernih, gerak yang jelas untuk mencapai sebuah cita-cita. Dan tidak hanya pemuda zaman sekarang, dahulu juga Al-Quranul Karim ini memuji tentang pemuda itu. Coba buka surat Kahfi pada ayat 13. Allah menceritakan bagaimana kisah sebenarnya dari pemuda-pemuda zaman dahulu. Nahnu naqussu 'alaika bil haqq naba'ahum. Kami sungguh-sungguh menceritakan kepada engkau, wahai Muhammad, naba'ahum, cerita mereka para pemuda zaman dahulu, bil haq, dengan benar. Bagaimana pemuda zaman dahulu itu? Fityatun amanu bi rabbihim. Mereka memiliki keimanan yang kokoh terhadap Tuhan mereka. Wazidnahum huda. Karena mereka memiliki keimanan yang kokoh itu, Allah berikan kepada mereka petunjuk di tengah perjalanan. Riwayat yang seperti ini juga yang dilakukan oleh Muhammad Yamin, oleh Tan Malaka, oleh Syahrir, oleh Haji Agus Salim, yang pada masanya tahun-tahun 28 itu adalah para pemuda. Pemuda yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk menjadikan bangsa dan negara ini kuat. Mereka bersumpah dengan kalimat sederhana. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Semangat pemuda yang seperti itu sebenarnya yang diwarisi oleh para pejuang yang akhirnya 17 Agustus 1945 mampu memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu berapa umur Soekarno waktu itu, waktu proklamasi. Belum seumur para gubernur hari ini. Gubernur sekarang ini berumur 50 tahun ke atas saja. Sementara mereka dahulu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia umur 40 tahun ke bawah. Para pemuda. Kenapa mereka mampu? Karena di dalam hatinya fityatun amanu bi rabbihim. Mereka memiliki keyakinan terhadap Tuhan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan manakala mereka berada di jalan yang benar itu. Ini yang perlu kita wariskan kembali kepada generasi milenial kita sekarang ini. Ketika kita bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang hampir saja sudah terlupakan atau sengaja dilupakan oleh para pemuda itu. Hari Sumpah Pemuda itu memberikan semangat yang besar kepada kaum milenial bahwa di depan, di
punggung mereka dan di bahu mereka terletak tanggung jawab bagaimana mengisi negeri ini dengan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian. Supaya Indonesia berdiri kembali dengan tangguh. Indonesia yang tumbuh dengan segala sesuatu kebaikan. Siapakah yang bisa mengerjakan itu? Kaum milenial. Kaum milenial kita sangat banyak. Tapi sayang, sistem pendidikan kita sekarang ini mungkin karena COVID ya. Anak-anak kita lebih banyak dididik dengan memakai HP. Sehingga kadang-kadang mereka dengan HP-nya di depannya ada ayah bundanya. Mereka tidak bisa berhubungan dengan baik. Kondisi yang seperti ini berbahaya. Sebab silaturahim atau berhubungan satu sama lain face to face itu akan melahirkan sinergi. Sinergi yang baik itu akan melahirkan kolaborasi. Kolaborasi akan melahirkan elaborasi. Dan elaborasi adalah sebuah hasil yang baik untuk mencari cita-cita ke depan. Buya pesankan kaum milenial harus memiliki silaturahim yang kuat untuk mengisi Indonesia masa depan. Dan memiliki kolaborasi yang kukuh untuk mengisi kesejahteraan Indonesia masa depan. Selamat para pemuda. Ingat, kita memiliki Sumpah Pemuda satu-satunya yang ada di Asia Tenggara. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.